hari ini sudah hadir project manager dari kayak ada acara yang luar biasa sepertinya karena akan ada pemotongan 350 hewan kurban. Hari ini sudah ada wanita karir yang menjadi project manager juga, yang menjadi ketua pelaksana ya, gaulnya project manager gitu ya. Dan beliau ini adalah seorang wanita karir. Kalau menurutku baterainya nggak habis-habis. Dia dari pagi sampai ke malam nih ya, acaranya full banget. Mau janjian dia susah banget. Darilah dua Nenoli Kak Nurul Safitri. Halo Kak Nurul. Kok sok manis gitu ternyata. Biasanya aku pikirnya kok orang pas di sini tuh kayak kok secantik semua, ternyata aku iya kan? sendiri. Ini berbahaya kan? Bahaya, bisa merubah diri nih kayaknya nih. Aleniers, baru sebentar aja udah asik banget kan. Inilah dia Kak Nurul Safitri. Hai semuanya. Sehat Kak Nurul? Alhamdulillah. Cantik banget loh hari ini. Aku sampai tadi waktu Kak Nurul datang kaget, ini narasumberku atau model ya yang mau foto di sini. Bisa aja Mas. Boy. Jadi aku panggilnya Mbak Nurul, Kak Nurul, atau kayak kemarin nih mau tante gitu. Aku gak mau dipanggil tante. Jadi panggil Kakak aja gak apa-apa deh. Ya, Kak Nurul ya. Kak Nurul. Iya. Oke. Kak Nurul adalah project manajernya ya. Yes. Dari pemotongan hewan kurban 350. Jadi aku edit sedikit. Oke, apa Maaf itu? ya, aku tuh agak-agak ini ya, agak-agak bawel biasa ya Gak ibu-ibu ya. Gak apa-apa Kak Sebenarnya judul besarnya itu adalah Kurban Putra Siregar Peduli. Iya. Dan kita itu berencana untuk memecahkan rekor muri. Ada dua kategori sih yang rencana kita. Ada rekor muri? Yes. Oke. Itu. Rekor murinya itu terpecahkan gara-gara sebanyak itu. Sebenarnya gini, sekarang kan kita tahu lagi masa pandemi ya. Oke. Nah kalau tahun sebelumnya namanya semarak kurban itu kan orang setelah sholat Idul Adha, bagi yang berkurban ataupun bagi yang ingin mendapatkan daging kurban itu datang ke masjid beramai-ramai untuk menyaksikan pemotongan hewan kurbannya. Nah tahun ini karena kita kedatangan tamu yang tak diundang itu, siapa yaitu itu? Si Koronce itu Koronce, kan. siap. Jadi mau tidak mau kami juga memikirkan protokol kesehatan, bagaimana niat baik dari Bang Putra Siregar ini dilaksanakannya tetap, semua orang bisa mendapatkan manfaatnya, tapi tetap menjaga jarak. Makanya kita akhirnya berpikir karena ini baru tahun ini terjadi, kita buatnya pemotongan hewan kurban secara live. Secara live, tapi banyak banget 350 tuh bukan sedikit gitu maksudku. Itu persiapannya sebenarnya bukan 350 sekarang updateannya. Berapa? Lebih dari 350. Lebih dari 350. Mau ke 400. Itu sapi apa aja tuh? Jadi kita ada hewan sapi, ada hewan kambing, sapi, ada unta juga. Ada unta juga. Ada. Unta tapi ayam nggak ada ya. Ayam nggak ada. Kalau emang ayam nggak ada gak sih. Kan yang biasanya kalau unta, domba, ya kan, kambing, sapi. Tapi unta juga ada. Ada. Wow, keren banget. Tapi kalau unta kita bekerja sama salah satu organizer juga, namanya Syam Organizer. Jadi kita mau memberikan daging untanya dipotongnya nggak di Indonesia. Di mana? Di Palestina insya Allah. Keren banget. Gitu. Bang Putranya yang keren. Bang Putranya yang keren. Bang Putra memang keren. Yes, tetapi acara ini tidak akan terselenggara dengan baik kalau project manajernya nggak keren. Bener dong? Sama-sama. Tim. Aku punya tim. Iya benar. Gitu. Tim dari Kak Nurul pasti keren banget gitu. Persiapannya gimana Kak? Kalau kita melihat 350, nggak cuma di Indonesia, ada di Palestina juga gitu loh. Gimana mengkoordinir hal yang besar ini gitu? Jadi sebenarnya gini, aku cerita sedikit di awalnya ini memang niatnya tuh bukan ke rekor murinya. Memang dari Bang Putranya sendiri itu memang sudah berencana mau menyembelih agak lumayan banyak hewan kurban di tahun ini. Karena memang beliau sendiri itu sangat concern sekali dengan masyarakat banyak. Dia juga melihat banyak impact dari ekonomi corona ini terhadap perekonomian masyarakat kecil itu kan sangat-sangat terimbas sekali. Pasti. Gak usah kan masyarakat kecil deh. Ya, Boy sendiri juga ngerasain gak perbedaan antara pada saat sebelum corona dan sesudah corona. Parah sih. Jadi memang semua kalangan ya. Kalau misalkan untuk masalah kita ngomong masalah corona ini semua kalangan merasakan. Benar. Jadi mungkin aku juga mau menceritakan sedikit sebelum kurban ini. Jadi jangan sampai ada asumsi bahwa wah ini kayaknya Bang Putra mau cuma buat sensasi doang, enggak ya. Karena dia dari dulu banget tuh memang suka berbagi. Ya waktu Ramadan saja satu hari itu 1000 nasi kotak, nasi bungkus itu selalu dibagikan oleh tim. Itu kalau nggak salah aku juga nama perusahaannya Putra Siregar Merakyat ya. Keren banget gitu. loh. Jadi itu dari dulu tuh dia juga sudah begitu. Nah pada saat dia Idul Adha tahun ini dia bilang aku ingin berbagi lebih banyak deh, menjangkau lebih banyak masyarakat yang bisa mungkin tidak banyak yang bisa aku lakukan, tapi setidaknya
dengan adanya ini mungkin yang tadinya nggak bisa beli daging dengan dapat dibagi-bagi ke seluruh Batam ini bisa merasakan semuanya lah gitu. Dasarnya kan begitu kalau kurban ya. Kenapa namanya kurban? Karena kita melihat juga saudara-saudara kita di luar sana mungkin ada yang makan daging tuh bisa dikatakan nggak sebulan sekali lah gitu kan. Mungkin makannya yang lain tapi nggak sempat merasakan daging. Dan momen kurban ini digunakan untuk hal positif seperti itu. Iya, jadi awalnya tuh niatnya memang lumayan banyak. Terus aku bilang sama beliau kan, Bang, tertarik nggak kalau kita pecahin rekor muri? Toh juga akan bisa mengharumkan nama Batam. Jadi kan Nurul yang punya ide itu. Iya, untuk murinya di aku. Tapi kalau tanpa seorang Putra Siregar ya, ini nggak mungkin terlaksana. Dan gitu. Bang Putra pun tanpa ide itu tidak akan bikin kesana mungkin ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke. Karena dia kan idenya emang banyak banget. Aku pengen tahu dulu, itu rekor murinya apa aja? Ada beberapa kategori katanya juga. Itu apa aja sih? Ada 2 kategori sih sebenarnya. Yang pertama itu adalah pemotongan hewan kurban secara live di banyak tempat. Itu satu. Terus yang kedua adalah pengantaran atau pendistribusian hewan kurban oleh tukang ojek. Berarti ada 2 kategori. Yang pertama adalah pemotongan hewan kurban secara live terbanyak. Yang kedua pendistribusian dengan ojek online. Terbanyak. Betul. Itu kalau kita melihat se-complicated kayak gitu tuh, persiapannya gimana kan Nurul? Nah, aku juga kayaknya pusing, dengernya dia pusing gitu. Kalau aku pribadi memang sekarang ini justru agak deg-degannya tuh makin ya, karena kayak tidur aja. Makanya alasan kenapa aku make upan hari ini itu karena memang di bawah sini tuh udah hitam banget gitu. Berarti bener dong aku bilang baterainya nggak habis-habis. Ya, baterainya 10 apa 8 ya? Iya, mumpung masih muda. Oh, masih muda. Iya. Saya muda loh, walaupun umur saya udah 30 ke atas ya. Kita kayaknya cuma beda 3 tahun. Kok 3 tahun sih? Berapa, 2? Kita kan sepantaran. Jangan gitu dong Kak Nurul. Aku merasa jadi lebih tua. Oh gitu, baik. Oke, terus gimana tuh persiapannya gimana? Jadi gini, sebenarnya sih ya itu tadi balik lagi pada saat kamu ngasih sebuah ide ke orang, pada saat orang itu bilang oke, go ahead gitu. Itu kan jadi kayak tanggung jawab ya kan gitu. Jadi aku punya tanggung jawab itu gimana caranya ini harus jalan banget. Persiapan itu kurang lebih hampir cuma sebulanan sih. 1 bulan. Berarti tim untuk project yang ini baru dimulai bulan kemarin. Yes. Wow, keren banget. Yes. Dan gimana caranya ngejangkau 350 sampai ke Palestina? Itu ribet banget menurutku sih. Jadi satu hal yang buat aku bersyukur itu adalah Bang Putra Siregar ini kan memang sebelumnya sudah dikenal sebagai YouTuber ya. Dan people power, networking, social medianya itu amazing sih. People powernya bukan yang ini kan? Yang apa? Yang negatif kan? No. Ya? Jadi kadang-kadang gini ya, kita ngeliat social media itu netizen lah ya bahasanya. Sometimes bahasa aja itu dipermasalahkan gitu, ya kan? Tapi ya itulah memang hidup kita memang begitu sekarang. Cuman kan maksudnya poinnya di sini adalah bukan di bahasanya sih sebenarnya yang people power yang negatif way gitu. Maksudnya aku gini kan Nurul, jangan sampai ini kan penonton kita kan ada yang bilang, kok people power ya? Ada apa ini? Bukan itu. Kayak gitu kan? Ya kita kan nggak ada yang tahu. Maksudku ini yang positifnya dong. Betul. Iya. Jadi maksudnya kenapa aku bilangnya people power itu adalah gini, tadinya everything tuh jalannya tuh udah smooth banget, maksudnya pendataan dan lain sebagainya itu berjalan lancar, dan ada salah satu perusahaan ojek terkemuka juga mau support tadinya awalnya. Kemudian last minute out of nowhere dia tidak bisa menyanggupi drivernya sebanyak itu, karena kalau memecahkan rekor muri yang sekarang dipegang di Kediri atau di mana gitu di Pulau Jawa itu harus punya sekitar kurang lebih 550 personil. Personil drivernya ya 550. Terus kemudian di situ juga aku kalau nggak ada itu tuh ya nggak mungkin bisa terpecahkan gitu. Nah terus gimana? Itu last minute. Minute banget. Jadi baru beberapa hari yang lalu di cancel. Gimana dia bisa bantunya tuh cuma 200 orang. Sedangkan target berapa? 550 minimum. 550, berarti kurang 250. Nyarinya kemana? Ojek pangkalan? Jadi gini, mending kalau misalnya kita cuma disuruh nyari sekitar 350 lagi, karena kan 200 dia bisa sediakan. Ini dia cancel semuanya. Jadi nggak boleh nih 200-nya? Karena aku bilang kalau seandainya perusahaan A ini nggak bisa, aku boleh nggak mix sama yang lain? Digabung dia bilang, gitu ya? Dia nggak mau. Ya kalau mau ya punyanya kita aja gitu. Tapi dia tidak menyanggupi. Ya makanya aku bilang kalau seandainya seperti itu ya berarti kita tetap nggak bisa memecahkan rekor itu. Bilang gitu kan. Terus akhirnya dia bilang nggak bisa, kalau manajemen kita itu nggak boleh katanya gitu. Tapi aku balik lagi,
aku sudah memprediksi karena kan biasa di event. Biasanya kalau namanya event itu sesuatu last minute tuh bisa datang kapan saja udah dan sering lah ya. di mana saja gitu. Udah jadi makanan sehari-hari. Iya, jadi pada saat aku itu bener-bener kayak sebenarnya tuh ngehantam banget ya. Maksudnya gila, di mana gue mau nyari berapa 2 minggu lagi? 500 dari terus mana gitu. Dari sekarang sudah terpenuhi. Itulah makanya aku bilang people power itu, dan aku merasa dan di sini aku makin yakin bahwa pada saat kamu berbuat baik sama orang, percayalah jika bukan hari ini, maka bantuan itu bisa datang di hari belakangan. Betul, dan kita nggak tahu kapan itu. Kita tabung dulu kebaikan. Yes, ya gitu kan. Jadi ini di sini aku ngerasa pada saat aku udah nggak bisa give up dong. Aku cuma bilang sama tim, oke, sekarang kita nggak boleh stick ke sini, nggak boleh concernnya kayak, aduh harus gimana ya, itu nggak menyelesaikan masalah. Aku bilang, oke, sekarang semuanya buat publikasi. Kita punya social media, jaringan social media kita bagus, kita manfaatkan semua social media yang dipunyai Bang Putra. Kita buat announcement dibutuhkan 600 driver online. Harus online tapi? Tadinya aku pikir harus online. Nah ternyata setelah aku konsultasi sama Muri, boleh tidak online. Tapi di Murinya itu tadi terbanyak online kan? Bukan online, jadi tukang ojek. Oke, pendistribusian menggunakan tukang ojek. Terbanyak. Oke. Gitu. Jadi dirubahnya di ujungnya. Siap. Boleh ternyata. Ya udah, jadi aku pikir manfaatkan semua sosial media yang dipunyai oleh Bang Putra dan kita publish. Itu kurang lebih 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Dan hari ini 750.000. Wow, keren banget sih. Itu. Tapi itu masih kasar ya, karena kita harus selektif lagi. Pasti. Dan kita nggak belum tutup. Alasan kita cuma satu. Kalau seandainya ada yang berhalangan hadir atau segala macam, kita tetap keep di. Tapi setidaknya menurutku ya kan, dengan 2 hari dari 0 dong, pastinya 0 dong. Jadi ke 700 itu keren banget. Yes. Dan lebih mudah kita menyaring daripada menjaring kan. Yes. Kita mau mencari orang kemana, dan 700 driver dikumpulin jadi satu selama 2 hari, itu keren banget kan. 2 hari. Itu yang kami bilang people power. Maksudnya ya. dalam arti bukan kita mau mengarahkan ini ke negatif way ya, tapi dalam arti pada saat kita punya niat baik, niat kita tulus mau membantu orang, percayalah Tuhan itu memberikan jalan tuh dari yang nggak kita sangka-sangka. Dan gitu. begini, mereka mau ikut itu nanti dibayar atau gimana? Kan relawan judulnya. Relawan, berarti ojek-ojek itu menjadi relawan untuk Putra Siregar. Hebat banget. Bang Putra keren. Bang Putra, nama aku Putra juga loh Bang. branding, personal branding. Boleh. Okay. Disama-samain ya. Iya benar, sama-samain. Terus yang untuk masalah Palestina itu sangat menarik tuh. Sebelum Palestina aku mau nanya dulu. Selain Batam mana dulu? Mana lagi? Jadi yang Bang Putra itu kan punya beberapa cabang ya. Jadi dia ada di yang ikut itu ada Jogja, Surabaya, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan, Makassar, Samarinda. Aku ngulangnya udah susah ini. Yeah. Bandung juga. Bandung ada berarti ada berapa? Ciamis ada 9 lah. 9. Ya. Itu dibagi dari 350 hewan kurban itu 50. 50 aja, 300-nya di Batam. 300 lebih di Batam. 300 lebih di Batam. Dan itu pemotongannya di masjid. Yes. Di masjid ya? Iya, jadi gini, mungkin kan kalau selama ini biasanya kalau Bang Putra itu suka memakai sosial medianya itu kalau untuk membantu orang juga daftarnya lewat sosial media. Tapi pada saat kurban ini kita buat sistemnya dibalik. Jadi dalam arti kita tidak, orang nggak boleh register online secara personal ke kita. Terus? Tapi dia harus melalui masjid. Oh, paham. Gitu. Karena kita pengen memuliakan masjidnya. Gitu. Jadi centralized ya. Ya, jadi kita membaginya ke masjid. Nah, kalau yang ingin dapat ya tinggal nanti kita akan publish sih masjid-masjid yang akan kita bantu untuk si hewan kurban ini. Berarti satu masjid satu hewan kurban atau gimana? Jadi gini, dalam satu masjid itu di Batam itu ada yang bisa mendistribusikan untuk ke 800 kakak, 500 kakak, ada yang 150 kakak. Nah, nanti dari situ kami sesuaikan. Ini bener-bener kita ngomonginnya pakai data semua deh. Jadi contoh yang 800 dengan berat hewan sekian itu harus berapa ekor sih gitu. Iya. Nah, itu yang akan kita bagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Berarti ada kira-kira nih sekitar berapa masjid yang ada di Batam dari 300 itu? Sebenarnya kita mau nyoba tuh masjid yang banyak banget. Cuman harapannya sepertinya dari masjid-masjid itu mintanya sapi. Sementara mungkin hewan sapi kami itu sekitar 100-an saja yang ada. Sapinya 100. Iya, sisanya tuh kambing. Kambing sama domba ya? Kambing aja sih kalau untuk di Batam. Oh, mungkin yang di Ciamis itu domba ya? Yes. Jadi dari situ, dan kita juga balik lagi kita juga mau jelaskan bahwa
seadil-adilnya manusia pasti ada yang mungkin tidak dapat yang sama, yang adil gitu. Betul. Tapi kan balik lagi, jangan dinilai kok kami nggak dapat, kok yang itu dapat, kok yang ini dapat. Percayalah bahwa di sini kita memilih masjid itu bukan karena dia kita kenal dia, pengurus ini kita kenal, enggak seperti itu. Mungkin juga nanti ada salah satu kru kita boleh ditanya, masjidnya aja nggak kita bantu, gitu padahal ya? dia ikut padahal kita. dia ikut tim ke Kanurul juga gitu ya. Bahkan kayak rumah orang tuaku juga aku nggak ngasih sapi ataupun kambing gitu kan. Benar-benar objektif ya jatuhnya. Iya. Terus untuk penerimanya juga itu kita serahkan semuanya, bukan kita sih, Kanurul aja, aku kan gak ikutan ya. Baik. Jadi Kanurul serahkan ke masjid. Ya, jadi kita pakai gini, kita mau buat sistem itu mempercayakan kalau kita langsung semuanya ke kita kan kita pasti akan pusing banget dong. Betul. Kayak masalah seleksinya gimana nih kita tahu, misalnya contoh boy daftar nih pakai ID boy, terus ternyata adanya juga daftar dengan ID yang sama. Iya, ke kita. Oke. Daftar ke kita kan nggak tahu kalian tuh satu rumah. Terus abis itu gimana? Jadi untuk mengetahui hal-hal itu, memang kita serahkan ke masjid dan kita pun tidak bisa mengontrol per masjid kan. Benar. Ada nggak persyaratan khusus untuk jadi gini, menjadi penerima? Ini menjadi polemik karena kita di tahun politik ya. Kami mensyaratkan itu kakak. Jadi banyak yang komplainan KTP yang juga? kami kakak enggak aja. Komplainan yang kami terima itu banyak begini. Kenapa sih mau korban aja ribet? Gitu. Ada yang bilang begitu. Itu kakak aja atau ada yang lain? Apa maksudnya? Prosedur yang harus dijalankannya pengumpulan kakak aja. Kakak doang, oke. Kakak, nomor telepon sama alamat. Kakak, nomor telepon sama alamat, ya, oke. Jadi ada alasan kenapa kita mintanya kakak. Tapi kita juga tidak menyalahkan ada beberapa orang yang merasa ada apa nih gitu. Yeah. Karena mungkin mereka juga ada traumatik, pernah disalahgunakan. Ada data alasan. tersebut. Alasannya Ada apa? alasan. Coba nih Aleniers pengen tahu. Yes. Kenapa sih butuhkan kakak itu untuk mendapatkan. Jadi gini, pada saat kita berbicara dengan Muri, yang kita karena ini juga setengah partnerbing, mereka kan nggak bisa ke Batam. Yeah. Jadi yang mereka butuhkan dari kita adalah data. Ini berapa banyak hewan kurbannya, terus jenisnya apa, terus dalam setelah pembagian itu jadi berapa paket, yang menerima siapa. Oke, itu poinnya. sedetail itu ya? Ya, sedetail Hulu itu. hilirnya harus tahu. Yes, benar. Terus udah gitu di banyak tempatnya di mana. Terus harus ada buktinya. Jelas, kan Seperti streaming. apa? Ya Nah, kan? itu pertanggungjawaban kami sebenarnya. Oke. Dan setelah jalan kita juga baru tahu dengan adanya kakak ini kita memastikan bahwa dalam satu rumah menerima hanya satu paket. Betul. Gitu. Kalau seandainya di masjid tersebut ada yang lain juga memberikan hewan kurban, itu emang udah rezeki masjid tersebut. Berarti dari kami dapat, dari orang lain juga dapat. Karena kan kita juga nggak bisa nih. Misalnya pada saat dia ngajuin ke kita, dia memang belum ada hewan kurban. Tapi pada saat kita sudah serahkan hewan tersebut ke masjid ini, tiba-tiba ada yang nganterin. Emang sudah digariskan rezekinya dia. Benar, Jadi bukan berarti ini udah banyak hewan kurbannya kok dikasih juga. Ya. Kita nggak bisa ngontrol sampai begitu. Betul. Jadi jangan setel itu. Jadi teman-teman semuanya di sini kita sudah bukan kita Kanurul sudah meminimalisir agar tidak ada kecemburuan sosial ya. Ya kita berusaha lah ya seadil mungkin. Tapi ya namanya juga manusia gitu kan. Seadil mungkin. Yes. Makanya tuh kakak dia diminta agar satu pintu atau satu keluarga mendapatkan satu. Jangan sampai double kan. Yes. Karena masih banyak banget saudara-saudara kita yang membutuhkan. Iya. Gitu. Karena kalau KTP kan ya itu tadi dalam satu kakak kan bisa ada 10 orang, ada 5 orang. Kita nggak bisa ngontrol sampai begitu gitu. Setuju aku dengan itu. Nah, terus juga kenapa kita pilih masjid? Karena kita berpikir kalau kita online kita akan sibuk mencocokkan alamatnya, kelurahannya. Betul. Tapi kalau kita sudah pakai masjid, udah jelas ini masjid misalnya di kelurahan Sambau contoh. Oke. Nah di kelurahan Sambau ini dia berapa kakak sih yang menaungi dia? Nah kita kan bisa lihat dari data tersebut. Jadi yang jelas tanggung jawabnya juga dibagi-bagi di setiap masjid kan. Jadi Kanurul sebagai pusat centralized cuman mengatur bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik. Betul. Keren banget Kanurul ini. Terus haus boleh minum ya? Iya nih batuk. Disponsorin ya Disponsorin Waktu oleh Batam. Dan ini salah satu favorit aku loh. Apa itu Kanurul? Ini milk tea. Milk tea ya. Iya. Coba dong. Enak kali Wak. Seperti rasa yang pernah ada ya. Kanurul bisa begitu juga ya ternyata ya. Kenapa? Udah ada rasa yang pernah ada zaman dulu gitu. Jangan Ada? dibahas di sini Kanurul. Dia ada yang marah. Enggak. Enggak. Rasanya kan sama mantan pacar. Iya. Mantan pacar yang sekarang menjadi Iya, betul. suami. Bisa aja klasik banget, gimana klasik sih? banget. Oke, terus untuk kita melihat dengan persyaratan yang luar biasa, terus obstacle yang ada, kayak misalkan last minute ada yang meng-cancel dari ojek online itu, sebenarnya tujuan utama dari adanya ini tuh
apakah Nurul sampai effort itu tuh kenapa? Jadi gini, kalau aku pribadi dari dulu tuh aku selalu bilang gini, aku ingin berbuat ke orang banyak, tapi dari sisi finansial, dari sisi mungkin dari sisi keuangan dan lain sebagainya masih cukup untuk diriku sendiri. Oke. Nah pada saat aku kenal sama seorang Putra Siregar yang dia ibaratnya punya dan ini juga aku ngerasain banget sebelum aku mulai ini, aku sempat diskusi sama Kiai Usman, Ketua MUI Batam. Dia pernah menyampaikan mengenai sebuah hadis. Aku agak worry juga nih ngomong soal hadis ya. Mudah-mudahan aku nggak salah. Artinya aja. Jadi ada 4 pilar penguat bumi itu. Yang pertama, yang aku inget ya, itu adalah orang kaya yang dermawan. Yang kedua adalah ulama yang bermanfaat ilmunya. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Yang keempat itu, ini aku lupa. Jujur ini aku lupa. Tapi aku melihat pada saat aku kenal sama Bang Putra, gila nih jiwa sosialnya tinggi banget. Dan aku pernah nyampaikan ke dia, Bang, pada saat abang berbagi segini banyak, abang nggak takut kekurangan? Kehabisan, yes. Ya kan? Itu aku tanyain sama dia. Aku bilang gitu kan. Terus di jawabannya itu yang buat aku tuh belajar banget tentang memberi itu pada saat aku kenal sama dia ya. Dia bilang, Kak percaya nggak? Yang aku kasih ini nggak seberapa dibandingkan yang diberikan Allah ke aku. Waduh, aku belum bisa jadi seperti itu. Aku juga belum. Iya. To be honest boy, aku bilang aku belum. Karena gini Kak, banyak yang worry juga. Aduh iya, aku punya duit nih ya kan. Kalau kita mau beli something, kita berani nih spend banyak. Tapi kalau kita mau bagi sama orang, ada 10.000, ada 5.000, ama ada 2.000. Cari yang paling kecil. Paling kecil kita kasih kan. Karena kita takut, abis ini gue gak bisa belanja. Tapi ternyata seperti itu ya. Iya. Yang jadi, sudah terjadi itu yang aku pelajari sama. Makanya kalau Kak Boy nanya, aku tuh cuman korbanin tenaga, waktu. Tapi kan setidaknya uang itu bukan dari aku. Betul. Dia yang udah ada, ini ada orang-orang baik yang mau mendermakan sedikit hartanya untuk ini, kenapa nggak aku bantu? Betul. Berarti gitu. Kan Nurul juga sama kayak yang lain ya, volunteer juga ya jatuhnya ya. Bukan volunteer apa sebutannya? Project manager sih untuk yang ini ya. Oke, project manager. Cuman maksudku tidak money oriented gitu maksudnya. Sosial banget gitu. Dan mau bekerja sama dengan timnya. Timnya semuanya begitu juga. Jadi gini, kalau kita nggak bisa bilang bahwa pada saat ada orang yang nggak mau bekerja karena uang, itu dibilang matre. Karena kita nggak melewati kehidupannya dia seperti apa. Mungkin kita bisa kayak aku bisa ada sedikit waktu yang aku dedikasikan untuk membantu buat sesama seperti ini. Karena aku juga punya basic pekerjaan atau pendapatan yang lain. Tapi bagi sebagian orang yang memang pendapatan dia dengan bekerja, pada saat lo kerja sama gue deh, gue nggak bayar. Kan ada juga tuh, terus gue makan apa? Benar. Kan ada yang begitu. Jadi aku kalau menurut aku, maksudnya nggak bisa kita mengharapkan semua orang itu bekerja for free. Itu nggak bisa. Berarti ada juga yang digaji dari tim Kanwaro? Ada, digaji, tapi maksudnya gini, gajinya itu let's say misalnya dia mau survei, pasti butuh bensin. Uang operasional. Iya, kita bayar bensinnya. Terus pasti dia butuh makan, kita sediain makan siangnya, kayak gitu. Terus ada beberapa yang memang kita hire secara profesionalnya, kita bayar untuk pekerjaannya dia. Kenapa? Karena kalau pada saat semuanya volunteer itu bisa berantakan. Pasti sih, makanya dan kalau kita mengumpulkan orang banyak sebagai volunteer juga takutnya nanti menjadi adanya konflik di dalam sih. Kalau menurutku bisa jadi kayak gitu. Tapi kita dilibatkan dalam ada 100 lebih relawan. Yes. Itu dari mana aja? Mahasiswa katanya. Yes. Mahasiswa, dan mereka mau semua ya. Insya Allah sih, mudah-mudahan gak ada yang berubah ya. Tapi tugasnya itu simple sih sebenarnya, cuman mendokumentasikan semua kegiatan Zoom yang ada di setiap masjid. Oke, itu kan untuk umurnya tadi ya? Yes. Kalau misalnya kita lihat 300 hewan kurban di Batam, itu sudah di udah di screening nggak? Sudah di verifikasi nggak sebenarnya semuanya? Jadi sampai sampai ke sana nggak sih? Jadi gini, pada saat Bang Putra bilang bahwa Kak, kita buat. Awalnya tuh aku gak nyangka sampai sebanyak itu ya, to be honest. Itu pun aku juga kaget-kagetan pada saat dia bilang, ya udah Kak ada 300. Aku bilang, yakin nih Bang, bener 350 loh ini. Iya, gak apa-apa Kak. Bahkan dia bilang, ya kalau emang ini nambah aja lagi juga gak apa-apa. Tapi kan balik lagi, aku tipikal orang yang bukan oportunis. Maksudnya aku bilang, oh ini udah kita manfaatin. Aku juga belum tahu kekuatan timku sampai segimana. Ya, jadi harus realistis gitu. Bener. Jadi jangan sampai hewan kurbannya berlebih, terus kita jadi kayak menghambur-hamburkan. Betul, setuju. Gitu. Jadi makanya aku bener-bener ada emang hewan kurban 300 biji di Batamnya ada. Kan banyak pedagang musiman pada saat dan sudah kan pedagang musiman ada. Hanya karena ini fasenya juga kurban, banyak juga yang ingin berkurban dong.
Maksudku masih mencukupi semuanya itu? Masih banyak kok yang jual hewan kurban. Kalau kamu ke Temiang, itu juga banyak banget. Iya. Nah, kebetulan aku insya Allah kurban juga sih tahun ini. Baik. Tapi nggak 350 juga. Baik, gitu. Sedikit. Jangan dilihat dari sedikitnya loh. Ini kan kebetulan karena dia mampu. Betul. Yang penting kita semampunya kita, jangan dipaksain juga gitu. Yang kalau dia mampunya segitu ya segitu gitu. Jadi kalau masalah masalah relawan dan lain sebagainya, kita tetap pakai orang. Walaupun sebenarnya ada yang bilang, terus itu gimana social distancing dan lain sebagainya. Itu juga kan yang dia. Tapi kan ini relawan bukan dikumpulin di satu tempat terus ngumpul rame-rame. Kan streaming ya tadi ya masalahnya. Iya, kita sebar ke semua masjid. Jadi dia tugasnya hanya untuk mendokumentasikan saja. Di masjid juga pakai APD atau seperti apa? Jadi gini, kalau untuk masjid yang pertama Kurban Putra Siregar ini yang perlu aku jelasin adalah selain kita menyediakan APD untuk tukang jagalnya saja. Tukang jagal saja, satu orang itu aja. Ya, terus juga tukang jagalnya kita cari memang yang sudah ada sertifikat untuk motongnya. Kemudian dilengkapi dengan alat pelindung diri. Terus untuk yang panitia kurbannya juga kita sediakan sarung tangannya. Terus yang berikutnya adalah kita mencoba untuk ramah lingkungan. Jadi kami tidak menggunakan plastik. Jadi Kurban Putra Siregar semuanya akan menggunakan besek bambu. Pantes jadi marah-marah tadi Kanurulnya. Kenapa? Kita pakai plastik masalah di Iya, waku. Jangan pakai betul. plastik, luar biasa loh Kanurul ini loh. Nggak boleh pakai plastik. Jadi gitu. pakai apa Kanurul? Kita pakai besek bambu. Besek bambu ya. Ya. Terus Itu nanti kosti juga ya. Dia agak mahal dibandingin pakai plastik ya. mahal mungkin iya, tapi kebayang nggak kalau setiap kayak kayak kita aja nih misalnya 350 hewan kurban untuk 16.000 paket. Oke. 16.000 plastik. Itu nggak cuma satu plastik dipakai, pasti di double. Betul. Mungkin ada 3 dikali 16.000 udah berapa? 16 kali 3 matematikaku ini Iya. Kak, banyak kan? Iya, banyak. Iya. Ya, kurang lebih sekitar mungkin ya 68 gitu something lah gitu ya. 48 something lah, 48 ribu. Jadi plastik. ribu ya Betul, kan, ribu plastik. Nah kalau seandainya itu dikali berapa banyak ini kan jadi makin banyak sampah kan. Sementara kita kota kepulauan, sekeliling kita laut. Terus sampah itu lari kemana? Lari ke laut. Ya. Terus yang bersihin siapa? Bukan yang bersihin siapa? Panjang nanti. Apa tuh? Ikan yang makan. Hah? Makan plastik gitu. Ikannya dimakan siapa? Sepanjang itu. Dimakan kita loh. Aku nggak makan ikan guys. Apa Aku makannya daging dari Kanurul nanti. Masih bisa nggak sih? Masih kebuka nggak sih? Apa? Pendaftaran untuk penerima. Aku mau daftar bisa nggak? Karena responnya banyak banget, Pasti dong. jadi kita udah close. Udah close. Aduh, jadi penonton Alenia kreatif. Tapi kita bisa udah maksudnya datang ke masjidnya, mana tahu kan dia masih ada kuota. Tapi kan tetap kan Nurul. Kalau kayak begitu kan kita harus menyerahkan kakak dulu. Apa? Kakak, alamat, nomor telepon tadi Nggak, kan. tapi kan masjid juga punya kebijakan. Jadi misalnya kayak oke dia udah nyerahin masjid, terus kalau misalnya dia nambah, itu kita nggak sampai ke situ untuk terlibatnya. Oke. Kayak pemotongan misalnya kita harus, ini presisi ya, misalnya ini kita udah hitung, misalnya harus 450 paket. Kalau ternyata dia bisa olah jadi 500 Lebih. paket, ya itu kita juga Tapi hitungannya apa? Satuannya apa? Kilo. Kilo. Jadi satu orang mendapatkan 1 kilo. 1,5 sampai 2 kilo. Oh 1,5 sampai 2 kilo. Ya, tergantung kebijakan masing-masing masjid ya. Oke. Jadi sapi aja, kambing aja, nggak bisa dicampur. Campur? Enggak, kalau dagingnya biasanya sih itu kebijakan masjid sih. Ikan daging kan orang. Enggak, itu kebijakan masjid. Oke. Kami nggak mau Berarti- terlibat sampai segitunya gitu. Jadi ada opportunity yang mungkin belum mendaftar saat ini masih bisa mendapatkan. Balik lagi kan gini, kalau sekarang kita memang kenapa kita cut-nya tidak terlalu banyak, karena kan kita harus buat report, kita buat laporan. Ya, jelas. Bahkan kita harus hitungin ini berapa banyak yang nerima. Kiloan dari kurban banyak 350 itu masing-masing kita harus hitung. Dapat berapa itu ininya, kilonya. Harus digituin juga ya. Iya. Terus nanti dari kilonya itu misalnya dikasihnya berapa? berapa satu orang tuh 1,5. Oke, kalau 1,5 dapat berapa? Kalau 2 dapat berapa? Kambing itu kan beda hitungannya sama sapi. Nanti kambingnya kalau yang agak gede sedikit sekian. Ya Allah Yes. sampai segitunya kan. Iya. Makanya jadi kalau orang bilang, ya udah kenapa kurban aja sih? Tapi kan kita juga mau mengajarkan juga ke orang bahwa sebenarnya sesuatu hal itu kalau direncanakan, dibuat dengan baik itu akan kelihatannya lebih manis. Betul. Tapi itu pertanggungjawabannya. Kayak misalnya pendataan apa segala macam itu akan dilaporkan ke Putra Siregar juga. Ke Putra Siregar, ke Muri. Ke Muri ya sih, kalau Muri pasti maksudku. Iya. Tapi kan ini kegiatan sosial ya. Iya. Nggak langsung ya udahlah gue segini nih, gue streaming, terus ojeknya segini, datanya ini gitu, nggak gitu aja. Jadi gini, kalau aku tuh berprinsip gini, pada saat aku diberikan kepercayaan sama orang, aku berusaha gini. Kadang-kadang bagi sebagian orang tuh, ya tadi aku bukan orang oportunis. Perfeksionis berarti.
perfeksionis juga enggak, Jadi karena apa? orangnya berantakan. Tapi kalau berhubungan dengan tanggung jawab ke orang lain, aku tuh harus buat seperfect mungkin. Terutama kayak sesuatu yang melibatkan banyak orang. Karena trust itu mahal Iya. ya. Jadi buat aku suamiku sih sebenarnya yang suka ngomong ya. Oke. Ada hal yang lebih mahal daripada sekedar uang. Yaitu Kepercayaan. kepercayaan. Kita tinggal Betul di pulau, banget. cuy. Bener kan Nurul? Misalnya gue gak bagus nih, Oke. ketemu lo, terus lu temen-temen, gila si Nurul itu ya gini-gini. Ih, parah sih, sosialita nggak jelas kayak gitu ya. muter, Gimana? gitu. Sosialita nggak jelas gitu kan Nurul, ih parah deh gitu. Halo, jangan mancing-mancing. Enggak. Kita gak bahas Enggak, lo. sosialita lagi. Enggak lo kan Nurul Nanti lagi gitu ribut dong. lagi lo. Enggak, tapi maksudnya bener. Kalau kita skip ya. Pokoknya itu bener. Trust itu luar biasa. Aku Yes. pun belajar dari suaminya kan Nurul. Kita Siapa suami saya sih? adalah orang balik layar lah intinya. Iya, baik. Bagaimana kita bisa dipercayai dengan seseorang dengan cara kita harus memberikan yang maksimal ketika dikasih Iya, tanggung jawab ya kan? betul. Iya, iya. Dan kalau misalkan kan Nurul, kita melihat Putra Siregar banyak banget kegiatannya, terus sosial banget. Ada kemungkinan untuk ke politik atau tidak? Ini banyak yang menanyakan ke Agak saya. sensitif nih masalahnya. Pertama saya mau jawab, saya ini apalah. Iya Ya kan? benar sih. Siapalah. Nggak, maksudnya gini loh. Ketika aku deket sama seseorang gitu Bukan, kan. gue tuh istrinya bukan. Iya. Saudaranya juga bukan. Tapi kan punya Punya apa? punya kedekatan. Punya lah. kambing. Kedekatan. dekat. Haus nih jadinya. Boleh minum lagi Bisa nggak? aja ngelesnya. Haus nih. Kita Enak banget loh aku. memancing guys. Gue pengen coba mancing kan Nurul. Siapa tahu kan ada informasi-informasi tambahan. Ternyata dialihkan dengan waktu. Tapi Anda juga mau kok dong iklannya kan? Enggak. Jadi gimana? Kalau masalah Karena banyak yang gini. Putra Siregar itu pengen dikenal juga sebagai YouTuber. Karena dia menginfluence orang. Betul. Pada saat jadi pengusaha, dia bekerja hanya untuk mungkin untuk pribadinya. Tapi kalau pada saat dia menjadi YouTuber, dia akan menginspirasi orang banyak kan. Oke. Oke. Kalau masalah politik, nah itu yang agak sensitif zaman sekarang. Aku nggak nanya apa. Aku cuma mau nanya aja ke politik atau enggak segitu doang kan Nurul. Ngerti, tapi aku mau jelasinnya gini. Itu bukan ranahku menjawab. Betul sih. Karena apa? Karena ya itu tadi I'm nobody. 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 Tapi setidaknya Jadi kan kalau mau you tahu know the detail, information gitu loh. Alenia itu harus invite Putra Siregar. Oke guys, sudah ada Harus invite sudah dong. ada masukan dari Kak Nurul. Mungkin Bang Putra next kita akan banyak diskusi karena Bang Putra Kisah dia beneran aku bilang. Alenia tuh harus ngundang dia, kenapa? Kalau kalian dengar ceritanya dia, jadi biar tahu bahwa memang gak ada semua yang instan. betul. Karena gini loh Kak Nurul, kalau kita lihat nggak banyak orang yang kayak Bang Putra nih. Yang pengen nge-spend duitnya banyak untuk masyarakat. Kalau kita lihat di waktu ada Batam melawan corona, seberapa banyak orang yang dibantu, Bener. ya kan? Serius. Sampai sekarang nasi juga masih. kotak, terus membagikan yang teman-teman yang ojek online. Bener. Aku lihat sih, aku mengikuti perkembangan itu. Dan gak semua orang bisa kayak Bang Putra nih. Bener. Gue punya ini, gue buat YouTube, gue banding-bandingin sama mobil orang. Iya. Kayak gitu kan? Iya. Ini kalau Bang Putra nggak nih, dia lebih ke sosial. Makanya juga banyak mungkin opini masyarakat lah. Ini ada apa motivasi yang lain gak sih di balik ini? Bang Aku Putra, tidak tahu. next boleh ya Bang Aku Putra tidak ya? tahu ya, aku Bang tidak Putra, tahu. kami berharap Bang Putra bisa duduk bersama dengan saya Iya. meskipun kita baru tapi insya Allah kita punya Apa? masa juga Bang Putra. Baik. Karena di belakang kami ada Bang Putra juga sebenarnya. Oh baik, Iya. siap. Oke, gitu. Kak Nurul. Kita akan ada rapid test. Rapid test. Karena kan masa corona kan. Aku swab test yang belum. Oh belum swab test, tapi rapid udah. Rapid test sudah. Rapid lagi di sini. Oh, baik. Jadi aku akan memberikan pertanyaan tertutup. Karena Nurul cuma jawab dengan menjawab pilihan aja. Oke. Oke? Boleh tapi boleh pakai atau kan? Jangan atau Oh, baik. memilih. Oh, baik. Kalau memilih jangan menggantung. Oke, baik. Menggantung, kalau digantung sakit kan Nurul. Oh gitu. Jangan Iya. curhat dong. Sakit banget kan Nurul. Jangan curhat. Karena Kayak Mama Dede, jangan curhat mah. Karena sebenarnya yang menggantung saya, maaf ya Oh, wanita yang sudah saya baik. gantung. Siap. Saya sudah berubah dan mudah-mudahan ada yang mau kembali lagi sama saya gitu. Kasian jangan. ya. Udah mau nikah sekarang, mau nikah woi. Kan Nurul? Kan Nurul lebih memilih wanita karir atau ibu rumah tangga? Pilihan Jangan yang kayak sulit Najwa ya. Shihab ya. Pilihan yang sulit. Tapi saya tipikal orang yang tidak mau munafik ya. Oke. Dalam arti buat saya pribadi, kalau saya bisa menjadi wanita karir tapi juga menjadi ibu yang baik buat anak saya. Karena menurut saya anak itu bukan dilihat dari seberapa banyak appearance orang tua di depannya, tapi Oke. seberapa berkualitasnya waktu yang dia punya untuk anaknya.
Benar. Jadi Berarti pilihan memilihnya apa? aku nggak mau nggak mau munafik. Aku masih berpikir untuk diriku sendiri, iya. Jadi wanita karir. Iya. Oke. Next, pertanyaan kedua. Bazar atau festival? Beda bazar sama festival apa? Kalau bazar mungkin lebih ke makanan kan. Kalau festival tuh kayak misalkan acara-acara pensi, acara band buat kayak gitu, IO kayak gitu. Salah juga jawaban Salah Anda. ya? Salah. Pertanyaan Tapi aku saya akan salah ya? pilih festival. Susah kalau misalkan sama IO udah profesional ya. Aku Nggak ngomong gitu aja profesional, salah. saya tuh cuma ibu rumah tangga yang berkarir. Tadi katanya wanita Saya ibu rumah karir. tangga yang berkarir. Ibu rumah tangga yang berkarir. Jadi Iya. salah. Jadi lebih ke festival. Festival. Festival Udah ya, itu lebih general kita, daripada bazar. kita agak sedikit sensitif nih ya. Aduh, jangan tapi sensitif. Kak Nurul harus, Suka banget sih jawab. sensitif-sensitif. Kak Nurul harus jawab. Bang, mohon maaf ya. Ini pertanyaan belum ada yang tahu dan ini ada di otakku. Emang biasanya di setting ya pertanyaannya? Oh enggak di-setting. Oh oke, tapi disiapin sama tim gitu ya? Enggak, iya, biasa lah. Biar Oke, kayak oke. orang-orang profesional gitu. Iya, oke, baik. Kak Nurul, Hmm. lebih hebat di dapur apa lebih hebat di kasur? Pertanyaan yang sulit, saya nggak suka masak. Jadi lebih hebat di kasur. Saya juga nggak mau, ya bisa jadi mungkin ya, nggak tahu juga ya. Keren. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Semuanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini santai maksudnya aja boy, biasa. saya takut Nggak habis perlu ini. nanti habis ini saya klarifikasi nggak perlu. Bukan. Abis ini boy nggak usah jadi host lagi ya boy. Bener bahaya. Nggak kan, gitu. Emang kamu takut sama siapa sih? Nggak takut. Hanya meminimalisir konflik. Oh baik, Iya kan, meminimalisir siap. konflik. Berani Oke. Anda ya? Hah? Berani ya? Bukan berani. Agak sedikit ini aja apa gambling. Oh baik. Saya mengambil resiko gitu. Siap. Oke, teman-teman semuanya, Kak Nurul ada ingin ditambahkan lagi gak? Untuk kalau menurutku untuk informasi hewan kurban ini sudah cukup ya. Iya. Karena dari penerimanya katanya sudah ditutup, tapi ada opportunity untuk Tapi kan belum tahu tanggalnya kapan sih? tanggalnya kapan? Katanya pada saat Idul Adha. Yes, tanggal 31 Juli Oke. jam 9 pagi. 9 pagi sampai dengan selesai ya. Sampai dengan selesai. Berarti tanggal 31 kita bertepatan dengan Idul Adha juga. Tapi akan kami ada tidak pemecahan menerima rekor orang muri. untuk datang. Ya karena kan Kecuali tadi live undangan. streaming ya. Di mana Ya. live streamingnya? Nah itu dia. Balik lagi Jadi- karena ini juga lagi masa begini ya. Ha-ha. Tadinya kita sudah ada di Masjid A, tapi tiba-tiba Masjid A membatalkan, Oke. tidak memberikan izin, jadi kita harus mencari tempat lagi. Nggak, maksudku ini live-nya di semua Iya, venue, kan? iya, tapi kan kita ada satu comment center yang kita siapin yang Bang Putranya ada di sana, yang kemudian kita akan mengundang beberapa VIP juga, terus juga kita akan live streaming bareng Kalau sama masyarakat Muri. nggak bisa nonton? Nontonnya nanti via YouTube channelnya Bang Putra Siregar Oh, live. oke. Yang Nanti jelas, dia juga bakal ngajak beberapa artis untuk join di live tersebut. Oke. Berarti yang jelas ini nanti akan ada di YouTube-nya Bang Putra Siregar. Jadi kita tunggu aja ya. Yes. Kayak begitu ya. Tanggal 31 bulan Juli 2020. Oke, kita doakan pemecahan rekor murinya bisa berhasil. Amin. Lancar semuanya Kak Siap. Nurul sebagai project manager, mudah-mudahan dikuatkan karena ini adalah kegiatan sosial ya Iya. kan. Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan nanti oleh Bang Putra Siregar bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Siap. di Indonesia, bahkan Siap. di Palestina loh. Luar biasa. Thank you Kak Nurul, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di Alinea Kreatif. Jangan lupa teman-teman subscribe, Tarik napas dulu, tarik napas, minum dulu. Mungkin dengan waktu bisa kita cheers dulu dong, kayak boleh. kayak sebelumnya. Iklan mulu ya kayaknya Boleh, ya. boleh. Ya ampun, nggak apa-apa deh ya. Udah kan Nurul? Sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Boy. Sudah mau hadir. Sama-sama. Dan teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan Alinea Kreatif yang kedua ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali lagi di episode ketiga dan yang pastinya akan ada narasumber yang luar biasa juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you, bye-bye. Bye.